Mas Arbete kok mitosnya apa bener lah motong kuku malam-malam itu apa mali apa-apa. Motong kuku ya kalau malam tidak boleh. Ya nggak boleh. Pamali, pantangan. Yang bilang nanti jadinya setan. Oh gitu ya. Gitu. Iya ya. Kok ada nenek moyang gitu kan ya. Kuku, jari-jari berarti ya, kaki, jari-jari. Kalau dalam melakukan sehari-hari kita memang lebih banyak menggunakan kaki dan tangan kan ya, dalam berlaku dalam berbuat kan gitu. Kuku Tuhan sematkan jadi setiap jari-jari kita kan. Nah, setiap jari-jari kita. Kok nenek moyang kita mesen jangan motong kuku malam hari kan ya, pamali katanya. Nggak baik nanti gini gitu deh. Kuku yang kita potong tentu kan tidak semuanya ya, hanya yang di luar normal kan gitu ya, panjangnya kan gitu. Ada lagi yang bilang kuku itu tempatnya jin sembunyi kan gitu ya. Nah jadi kuku harus dipotong biar apa, jinnya nggak tinggal di kuku kan gitu ya juga ya. Ya jin lagi-lagi gini ya, jin itu unsur yang memang halus gitu kan, dia tidak berdiri sendiri materinya. Ya bisa bakteri, kuman kan gitu. Benar juga sih emang harus dipotong kukunya biar bersih. Soalnya dalam lakon kita banyak menggunakan tangan dan juga kaki. Dan di sini kita ambil dulu awalannya, nggak boleh motong kuku ketika malam hari, suruh hari gitu ya. Gini ya. Karena anggota tubuh yang sering kita gunakan untuk kegiatan itu ya banyak tangan dan juga kaki. Terus kita sandingkan dengan gelap atau suruh hari. Dalam berbuat baik, lakon bersih-bersih, kan itu lakon bersih-bersih ya. Itu memang seyogianya jangan dalam keadaan gelap atau remang-remang. Karena resiko loh. Gelap atau remang-remang itu kalau dalam pikuku adalah pengetahuan, pekerten. Nah, kalau kita mau lakon bersih, ya tentunya kan harus cukup syarat, cukup pencahayaan, ya kan, cukup pepadang diri, supaya tidak menyelakai. Nah, kalau kita bersihkan kuku di malam hari atau suruh hari dalam keadaan lelah, misal nih dalam keadaan lelah, lagi nggak tenang, karena itu sama dengan remang-remang. Kita bersih-bersih, yang tujuannya untuk bersih akhirnya apa? Celaka. Bukan keselamatan yang didapatkan. Kalau kita logiskan gitu ya, kan kita medar bareng nih. Makanya harus cukup syarat di tempat yang terang, dengan pisau yang tajam, bukan pisau yang tumpul kan. Artinya apa? Dengan gerak yang cepat toh. Maka untuk bersih itu nggak boleh ditunda-tunda kan, lakon bersih. Tapi harus cukup syarat, tempatnya, alatnya kan, pencahayaannya, supaya tidak celaka. Kalau tangan-tangan kita bersih dari kuku yang mengganggu, sarang-sarang bakteri, jari kita juga demikian, maka ketika kita megang makanan, nggak khawatir kan? Ketika kita melakukan sesuatu juga tidak mengkhawatirkan. Ketika kita sudah bersih hati, bersih diri, pas syaratnya mencari ilmu, nggak khawatir ilmu yang menyesatkan. Justru jadi pepadang. Kalau kuku sudah kepotong, ringan kan? Gitu ya. Mau megang ini gak khawatir berbakteri kan. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita sudah punya ilmu yang memang seharusnya didapatkan kemurniannya, tidak diragukan, tentu dalam lakonnya semakin baik. Gak meragu, gak was-was. Setiap apa yang kita pegang juga akan baik toh? Nah, yang kita buat sehingga menjadi karya juga akan baik toh? Gitu kan. Logis toh kalau nenek moyang kita mesen jangan motong kuku di malam hari atau di waktu gelap hari. Lakon bersih-bersih diri loh itu. Nah di situ kita tahu tuh takaran mana yang harus kita bersihkan. Iya kan? Kuku wayai diresihi. Walaupun sudah dipotong tetap aja tumbuh. Artinya apa? Potensi kotornya diri selalu ada. Maka harus rajin merawat diri
harus rajin merawat hati, harus bisa ngerasakan mana yang harus dipotong, mana yang harus dibersihkan, sehingga apa yang kita lakukan senantiasa condong cenderung mengarah pada yang baik-baik. Jangan sampai lakon bersih-bersihnya di tempat remang-remang, kan lucu. Di tempat gelap, lakon bersih-bersih tempat gelap, meraba-raba, mengira-ngira. Jangan berharap menjadi orang yang spesial, karena kita banyak kotornya, ya kan? Agar apa? Tidak nyidrani. Aku niat tobat loh, aku niat nggak lagi melakukan, tapi kok sakit. Nah, itu ada yang salah atau di diri kita. Bisa jadi motong kukunya di malam hari. Alat potongnya tumpul atau berkarat, ditanes akhirnya. Nah, yang salah siapa? Sebenarnya kita toh. Karena apa? Tidak mengindahkan petuah leluhur kita di dalam mencari kebaikan, di dalam melakukan membersihkan diri, menganggap enteng sepele kata-kata orang tua, gitu. Sehingga celaka. Kalau sudah celaka, luka tangannya bisa maksimal kah perbuatan kita, lakukan kita, kaki kita cedera, kukunya paling sakit tuh kalau ada luka di bagian kuku tuh. Tidur cekut-cekut, bangun tidur cekut-cekut, mau apa-apa males, susah. Artinya apa? Nah itu kan ada makna. Kehati-hatian harus pas lakukannya agar gerak kita semakin ringan. Jadi ilmu yang didapatkan dalam lakon bersih diri itu ya ilmu yang memang menghidupkan. Kalau dengan berilmu kok tambah sesat, tambah bingung, tambah linglung, tambah nggak mengenal diri, ya perlu dipertanyakan. Kan gitu, perlu sangat amat dipertanyakan. Sebenarnya yang salah itu apa? Di diri kita, bukan orang lain. Sudah tahu gelap, mau maksa motong kuku, kena, mau marah-marah ke siapa? Biasanya nggak bisa kerja, siapa yang rugi? Maka untuk membersihkan diri harus dengan pepadam, peralatan yang memang sesuai, tajamnya tepat. Itu lakon bersih-bersih diri itu harus gitu. Nggak ada di tempat remang-remang, nggak ada. Harus hati-hati toh, milih tempatnya, jamnya, momennya, alatnya, yang menjadikan kita memang lebih bersih. Dan ingat, walaupun sudah dipotong berkali-kali, masih harus kita cek lagi. Kuku modot, kuku terus nambah panjang, itu perlambang kita berpotensi jadi sarang bakteri, sarang setan. Nah kalau di sini kuku kita setannya, ngeruwes misalnya, nyakar orang, siapa sebenarnya setannya? Ya kita, jangan nyalakan aku terpengaruh godaan setan. Lah kamu setannya kok bilang kayak gitu, terpengaruh godaan setan. Sopo setannya? Kalau kita dulu anak-anak melihat orang kukunya panjang-panjang, gitu takut enggak? Sesuatu yang enggak wajar dalam diri kita itu menakutkan. Sebenarnya kita tuh yang menakutkan. Maka yang menakutkan itu, membahayakan itu harus kita potong. Bukan dipotong kukunya, hilang jarimu. Artinya apa? Insafi, kita ini sarang kotoran, sarang setan. Kita ini setannya, gitu. Bukan orang lain. Ya, mafhum enggak? Paham enggak? Nah jadi zaman sekarang mas boleh enggak potong kuku malam? Ya boleh. Kalau terang tadi itu toh, makna malam gelap kan. Kalau terang, di sini intinya terang. Pepadam itu tidak memandang waktu. Selama ada lampunya dan cahayanya di mana, pasti di bawahnya. Begitu juga meluru guru kaweruh untuk pinuju. Gimana kalau lampunya udah kusam, nggak hidup lagi, terus kamu beranggapan itu ilmu benar, betul yang benar, padahal kamu gelap-gelapan di bawahnya. Sama, hati-hati motong kuku di kegelapan, luka tangannya, kaget nanti bengkak tangannya. Loh, padahal aku udah ngeresiki kuku saya. Loh, nah.
Lampu yang masih berlaku terang itu. Oke, bukan lagi lampu ublik sekarang. Lampu listrik zamannya. Gilir gumanti tetap. Padang itu gilir gumanti. Memang udah nggak musimnya lampu ublik lagi. Tapi hakikatnya cahaya itu senantiasa Tuhan lahirkan, lahirkan, dan lahirkan. Gilir gumanti untuk memadangi hati, untuk lakon bersih diri. Logis kan?